Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Afif, Regina Nurul Fadila, Sefira Rahmatuti, dan Indah Nilna Rifdah. Di sini kami akan menjelaskan tentang psikologi belajar. Adapun materi-materi yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian psikologi belajar, kedua, ruang lingkup kajian psikologi belajar, ketiga, konsep psikologi belajar, keempat, metode dalam psikologi belajar, kelima, tujuan, fungsi, dan peranan psikologi belajar, dan yang terakhir, manfaat psikologi belajar bagi guru. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian psikologi belajar. Psikologi belajar adalah sebuah frase yang terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan belajar. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Sedangkan belajar itu sendiri secara sederhana dapat diberi definisi sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, psikologi belajar adalah sebuah disiplin psikologi yang berisi teori-teori psikologi mengenai belajar, terutama mengupas bagaimana cara individu belajar atau melakukan pembelajaran. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup kajian psikologi belajar. Ruang lingkup yang pertama yaitu masalah belajar. Ada teori-teori belajar, prinsip-prinsip belajar, hakikat belajar, jenis-jenis belajar, aktivitas-aktivitas belajar, teknik belajar efektif, karakteristik perubahan hasil belajar, manifestasi perilaku belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kedua yaitu proses belajar. Di dalam proses belajar ada tahapan perbuatan belajar, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama belajar, pengaruh motivasi terhadap perilaku belajar, signifikansi perbedaan individu memproses pesan, dan keterbatasan kapasitas individu dalam belajar dalam kecepatan, masalah proses lupa dan kemampuan individu memproses perolehannya melalui transfer belajar. Dan yang terakhir yaitu situasi belajar. Terdapat suasana dan keadaan lingkungan fisik, suasana dan keadaan lingkungan non-fisik, suasana dan keadaan lingkungan sosial, dan suasana dan keadaan lingkungan non-sosial. Materi selanjutnya yaitu konsep psikologi belajar. Konsep yang dikembangkan dalam ilmu psikologi yaitu yang pertama motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan dan tingkah laku individu yang membangkitkan dan memelihara serta mengarahkan dan mendorong menuju suatu tujuan sasaran untuk mencapai suatu kebutuhan. Yang kedua, konsep diri. Konsep diri merupakan penilaian tentang dirinya oleh orang lain yang menyangkut aspek fisik, persepsi, dan sikap. Ketiga, sikap. Konsep sikap merujuk pada masalah yang lebih banyak bersifat evaluatif, afektif terhadap suatu kecenderungan atas reaksi yang dipilihnya. Yang keempat yaitu persepsi. Persepsi dalam Kamus Lengkap Psikologi karya Chaplin 1999 nomor 358 memiliki arti proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Kelima, frustasi merupakan suatu reaksi emosional yang disebabkan oleh gagal terhalangnya atau pencapaian tujuan yang diharapkan. Keenam, ada sugesti yang merupakan bagian dari bentuk interaksi sosial yang menerima dengan mudah pengaruh orang lain tanpa diseleksi dengan pemikiran yang kritis. Ketujuh, prestasi merupakan pencapaian atau hasil yang telah dicapai yang memerlukan suatu kecakapan atau keahlian dalam tugas-tugas akademis maupun non-akademis. Kedelapan, ada crowding, kerumunan massa, yaitu suatu kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama walaupun mungkin tidak saling mengenal dengan emosi-emosi yang mudah dibangkitkan dan tidak kritis. Kesembilan, imitasi. Imitasi merupakan salah satu proses interaksi sosial yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan meniru perbuatan orang lain secara disengaja. Dan yang terakhir yaitu kesadaran. Konsep kesadaran memiliki makna inti yang merujuk pada suatu kondisi atau kontinum di mana kita mampu merasakan, berpikir, dan membuat persepsi. Materi yang keempat yaitu metode psikologi belajar. Beberapa literatur psikologi menuliskan bahwa
Metode yang digunakan dalam psikologi belajar itu ada 7 metode. Metode yang pertama yaitu metode introspeksi. Secara harfiah, introspeksi sendiri itu diartikan dengan melihat ke dalam. Nah, metode ini tuh digunakan dengan cara melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan di dalam diri sendiri. Metode ini juga merupakan metode khas dalam psikologi karena hanya manusia yang bisa melakukan introspeksi diri. Metode yang kedua ada metode ekstrospeksi. Ekstrospeksi artinya melihat keluar. Metode ekstrospeksi ini digunakan untuk menyelidiki kondisi kejiwaan dengan cara mengungkap kondisi kejiwaan orang lain. Metode yang ketiga itu ada metode kuesioner. Kuesioner sendiri itu sering disebut dengan angket. Angket digunakan sebagai metode dalam psikologi belajar dan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek penelitian. Angket merupakan metode yang praktis, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, dalam waktu yang relatif singkat dan tenaga yang sedikit, angket itu dapat mengumpulkan data yang banyak. Di samping itu, angket juga dapat diberikan kepada subjek yang berada jauh dari lokasi peneliti. Melalui angket, umumnya subjek penelitian lebih leluasa akan menjawabnya. Metode yang keempat itu ada interview. Interview ini bisa disebut juga dengan wawancara. Interview sebagaimana dengan angket juga dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bila angket dilakukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis pula, maka interview itu dilakukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Melalui interview ini, persoalan yang tidak jelas dapat diperjelas melalui pertanyaan lisan, sehingga metode ini tuh dapat digunakan sebagai pelengkap. Bahkan metode interview dapat digunakan untuk mengungkap data yang tidak dapat diungkap melalui angket. Metode yang kelima yaitu ada biografi. Biografi adalah catatan atau riwayat hidup seseorang. Melalui metode ini diperoleh data tentang kehidupan seseorang, baik sikap, pandangan, kebiasaan-kebiasaannya, maupun harapan-harapannya. Metode ini tuh mengandung subjektivitas, walau begitu dapat diatasi dengan menyelidiki biografi dari beberapa orang. Nah, metode yang keenam ada metode eksperimen. Eksperimen disebut juga dengan percobaan. Metode ini tuh ditempuh dengan melakukan percobaan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Peneliti juga bisa memberikan perlakuan atau treatment tertentu kemudian menguji hasilnya. Metode yang terakhir ada metode testing. Metode testing ini bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu tes psikologis serta tes prestasi. Melalui tes yang standar akan ditemukan kemampuan yang diharapkan atau dimiliki oleh subjek. Misalnya untuk mengetahui perbedaan kecerdasan anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh gizi dengan kecerdasan anak yang tinggal di daerah tandus. Nah, kecerdasan anak tersebut bisa dilihat melalui tes inteligensi. Tes prestasi juga bisa digunakan untuk mengungkap prestasi belajar siswa. Tes ini bisa dibuat oleh guru berdasarkan modifikasi dari tes prestasi yang sudah banyak beredar. Untuk menghasilkan tes prestasi yang baik, seharusnya sudah ditempuh juga tryout serta diuji validitas dan reliabilitasnya. Poin kelima mengenai tujuan, fungsi, dan peranan dalam psikologi belajar. Pada poin kelima yang akan kita pelajari terlebih dahulu mengenai tujuan dalam mempelajari psikologi belajar. Psikologi belajar diperlukan bagi guru, bahkan orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, agar mereka itu lebih mampu mengambil putusan dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran dengan baik. Psikologi belajar juga memberikan kontribusi yang besar bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di kelas, sehingga
performansinya selalu mempertimbangkan prinsip psikologi siswa maupun siswi. Psikologi belajar akan sangat membantu guru supaya memiliki kedewasaan dan kewibawaan dalam hal mengajar, mempelajari muridnya, menggunakan prinsip-prinsip psikologi, maupun dalam hal memilih cara mengajarnya sendiri. Maka, dengan demikian, tujuan dari mempelajari psikologi belajar adalah yang pertama, untuk membantu para guru agar menjadi lebih bijaksana dalam usahanya membimbing murid dalam proses pertumbuhan belajar. Tujuan yang kedua yaitu agar para guru memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik sehingga murid bisa bertambah baik dalam cara belajarnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu agar para guru dapat menciptakan suatu sistem pendidikan yang efisien dan efektif dengan jalan mempelajari, menganalisis tingkah laku murid dalam proses pendidikan untuk kemudian mengarahkan proses-proses pendidikan yang berlangsung guna meningkatkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, mengenai fungsi psikologi belajar dalam pembelajaran. Nah, menurut Gage dan Berliner, pada tahun 2005, halaman 6-8, psikologi belajar itu memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menjelaskan, memprediksikan, mengontrol fenomena atau dalam kegiatan belajar mengajar, dan dalam pengertiannya sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi untuk merekomendasikan. Selain itu, psikologi belajar juga berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Nah, dalam hal ini tuh psikologi belajar mengkaji konsep mengenai aspek perilaku manusia yang terlibat dalam belajar dan pembelajaran, serta lingkungan yang terkait. Samping itu juga, psikologi belajar ini berfungsi sebagai pemahaman. Fungsinya adalah untuk memberikan prediksi-prediksi berkenaan saling terlibatnya aspek-aspek dalam belajar pembelajaran. Nah, terjadinya perubahan dalam satu aspek ini akan berpengaruh pada aspek lainnya. Misalnya, yaitu tingkat inteligensi dan motivasi individu dapat dipergunakan untuk memprediksikan prestasi belajar yang akan dicapai. Selain fungsi pemahaman, terdapat juga fungsi pengendalian atau mengontrol terkait dengan manipulasi yang mungkin bisa saja dibuat. Dalam fungsi ini tuh, guru itu dapat merekayasa sekelompok anak yang diberi perlakuan tertentu, sedangkan sekelompok yang lain itu tidak, sehingga dapat diketahui perbedaan hasilnya. Dengan demikian, pengetahuan murid pun mengenai pengetahuan sosial dikontrol dengan pembelajaran. Yang terakhir itu ada fungsi psikologi belajar dalam rekomendatif. Nah, sebagai ilmu terapan ini, psikologi belajar itu tidak hanya memberikan wawasan konseptual terkait dengan fenomena belajar pembelajaran, tetapi juga menyediakan sejumlah rekomendasi untuk praktek pembelajaran. Rekomendasi juga tidak secara langsung ditujukan pada kasus per kasus masalah pembelajaran, tetapi saran dan pertimbangan rekomendatif yang diajukan diharapkan tetap dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk mengambil keputusan instruksionalnya. Dengan demikian, psikologi belajar itu dapat membantu guru untuk memahami bagaimana individu belajar. Yang tercakup di dalamnya adalah pengertian dan ciri-ciri belajar, serta bentuk dan jenis belajar. Dengan mengetahui individu belajar, maka kita itu dapat memilih cara yang lebih efektif untuk membantu memberikan kemudahan, mempercepat dan memperluas proses belajar individu. Oke, selanjutnya masih pada poin kelima, yaitu mengenai peranan dalam psikologi belajar. Nah, guru itu dalam menjalankan perannya sebagai pendidik bagi peserta didiknya, tentunya dituntut untuk memahami berbagai aspek perilaku dirinya ataupun perilaku orang-orang yang terkait orang-orang yang terakhir dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga guru itu dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Maka dengan memahami psikologi pendidikan, peran guru diantaranya yaitu
Yang pertama itu diharapkan dapat memahami peserta didik sebagai pelajar, meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan, kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Nah, dengan memahami psikologi pembelajaran, diharapkan dapat memudahkan guru dalam mengantarkan anak didik menjadi siswa yang baik dan berkualitas, baik dari segi sikap, tabiat, maupun yang berhubungan dengan prestasi akademiknya. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu diharapkan guru itu dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Nah, dengan memahami psikologi pembelajaran yang matang, diharapkan seorang pendidik akan dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Peran yang ketiga yaitu diharapkan guru itu dapat memberikan bimbingan dan konseling. Tugas dan peran guru di samping melaksanakan pembelajaran juga diharapkan dapat membimbing para siswanya. Dengan memahami psikologi pembelajaran, tentunya diharapkan guru dapat memberikan bantuan psikologi secara tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Peran yang keempat yaitu guru itu diharapkan dapat memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Dengan memahami psikologi pembelajaran yang memadai, diharapkan guru juga menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai bagi anak didiknya. Peran yang kelima yaitu guru diharapkan dapat menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif, edukatif, dan efektif. Peran yang keenam, guru diharapkan dapat memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Nah, menjadi tugas guru itu untuk dapat menjembatani apa yang dimiliki peserta didiknya. Seorang guru juga harus berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa, seperti bakat, kecerdasan, dan minat. Selain itu juga guru itu harus dapat memotivasi, berupaya memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan hal tertentu, khususnya perbuatan belajar. Peran yang ketujuh, guru itu diharapkan dapat menilai hasil pembelajaran yang adil. Peran yang ke-9, guru juga diharapkan dapat berinteraksi baik dengan anak didiknya sehingga memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada mereka. Peran yang ke-9 yaitu guru diharapkan dapat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada anak didik. Nah, peran yang terakhir yaitu guru diharapkan dapat memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru. Selanjutnya, poin terakhir yaitu poin ke-6 mengenai manfaat psikologi belajar. Nah, terakhir yang akan kita bahas mengenai manfaat dalam psikologi belajar. Menurut Chaplin, tahun 1972, menitikberatkan manfaat atau kegunaan mempelajari psikologi belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam dunia pendidikan dengan cara menggunakan metode-metode yang telah disusun secara rapi dan sistematis. Kemudian, menurut Lindgren pada tahun 1985, berpendapat juga bahwa manfaat mempelajari psikologi belajar ialah untuk membantu para guru dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses pembelajaran. Nah, secara umum ini, manfaat dan kegunaan psikologi belajar, yaitu menurut Muhyiddin Shah pada tahun 2003, yaitu bahwa psikologi belajar merupakan alat bantu yang penting bagi penyelenggara pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Psikologi belajar dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Sedangkan proses pembelajaran tersebut adalah unsur utama dalam pelaksanaan setiap sistem pendidikan. Manfaat dan kegunaan psikologi belajar
juga membantu untuk memahami karakteristik murid, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau apakah yang cepat belajarnya. Nah, dengan mengetahui karakteristik ini, diharapkan guru itu dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran secara optimal. Psikologi belajar pada hakikatnya tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh guru saja, namun pada semua pendidik, orang tua, calon guru, instruktur, fasilitator dapat mengambil manfaat dari teori-teori yang dikupas dalam psikologi belajar. Nah, manfaat untuk mempelajari psikologi belajar tersebut adalah ada 6. Yang pertama, manfaatnya yaitu untuk memahami hakikat, ciri dan prinsip-prinsip belajar sehingga dapat menentukan sikap yang tepat terhadap aktivitas belajar anak didik. Manfaat yang kedua adalah untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar sebagai dasar berpijak dalam mengembangkan potensi anak. Manfaat yang ketiga yaitu untuk menumbuhkan pemahaman yang holistik terhadap anak didik, baik kelebihan maupun peluang hambatan yang bakal terjadi sehingga dapat memperlakukan anak sesuai kemampuannya. Manfaat yang keempat yaitu dapat mengembangkan proses pembelajaran dengan mengacu pada teori-teori belajar yang melandasi aktivitas belajar. Manfaat yang kelima yaitu dapat memiliki dasar pijakan dalam menyusun strategi mengatasi hambatan-hambatan belajar pada anak. Nah, manfaat yang terakhir yaitu dapat melakukan diagnosis dan perbaikan belajar berdasarkan prinsip dan hakikat diagnosis kesulitan belajar anak. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.